Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu telah melakukan somasi kepada LM alias Lisa Mariana. Ya. Bisa dijelaskan, Bang? Mau langsung ke sana apa saya maksudnya ini dulu sambutan Boleh. dulu? Iya, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam hormat kepada media. Teman-teman media, pertama-tama ya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda semua dalam konferensi pers ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Ananta Rangkugo selaku kuasa hukum dari Ibu Dewi Wulansari akan menyampaikan dan menjelaskan secara rinci dua peristiwa hukum ya yang telah merugikan klien kami secara nyata baik secara material maupun moral gitu. Nah, jadi kami itu pertama kami jelaskan dulu masalah kasusnya, oke ya. Jadi kasus pertama itu dugaan penipuan transaksi online di Instagram. Kami akan jabarkan ya secara rinci. Nah, peristiwanya itu terjadi pada tanggal 12 April 2025. Ini boleh turun ya. Nah, ini nama Instagramnya apa nih? Instagram online shopnya ya di LM Branded Stuff. Ini kan kelihatannya di sini ya. Jadi awalnya aku memang niat mau membeli piyamah yaitu baju tidur pada saudari Lisa Mariana. Pas aku udah suka nih sama baju tidurnya, ternyata kan aku langsung capture. Terus aku langsung nge-DM kan, aku mau ini gitu kan, aku mau minta totalannya jadi berapa. Setelah aku DM, ternyata kan sama online shopnya ini nggak dibales kan. Otomatis karena aku kenal sama si Lisanya, jadi aku langsung capture lagi nih. Ini kan di sini kan kelihatan ya baju tidurnya. Nih aku mau yang warna putih sama yang warna pink. Terus setelah itu aku langsung DM lagi si Lisa Mariana. Nih di sini aku kasih tahu ya. Dia tanya size apa sayang, terus aku bilang M, terus aku kirim ya kan alamat aku, terus juga dia notalin 450 plus 10 910, terus dia suruh aku untuk transfer ke rekening dia. Setelah aku transfer nih semuanya sudah jelas ya, semua atas nama Lisa Mariana. Terus juga ini ada bukti transferannya. Setelah aku transfer ya udah, setelah itu sampai sekarang piyamanya juga nggak sampai ke alamat aku sama sekali gitu. Ini untuk yang pajamas ya, alias yang untuk baju tidur. Terus untuk yang kedua, dugaan penipuan berkedok pinjaman pribadi ya. Jadi nih, jadi pada tanggal 19 April 2025 klien kami meminjamkan uang sebesar 10 juta kepada LM secara tanpa perjanjian tertulis ya, kepercayaan pribadi. Ini buktinya ya. Oke. Nah, jadi janji pelunasan itu kan disampaikan sama LM itu tanggal 23 April. Tapi sejak saat itu LM ya janji-janji palsu. Nah, ini kita jabarkan ya janjinya. Jadi pada tanggal 23 April, nah LM bilang, "Kakak, aku lagi masih nunggu uang masuk ya." Ini pertama. Lalu tanggal 26 April itu 26 April. Nah, ini 26 April dari tanggal 23 26, "Kak, paling late lusa ya. Kakak, aku TF ke kamu." Terus tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei, ya kan? Ini mana nih? Aku transfer Kak dolar ke Dewi sayang gitu. Aku transfer besok sore habis dari Brownies ya. Maaf telat kakak. Oke. Terus tanggal 14 Mei. 14 Mei berarti di sini. 14 Mei sampai 15 Mei ya. Nah, di sini 17 Mei, 10-nya aku minta perpanjang waktu boleh. Oke, ya kan? Di situ tanggal 27 Mei. 27 Mei. Nah, ini ada lagi bukti, "Kak, maaf telat lagi, ditunggu ya, Kak." Oke, 27. 29 Mei. Terus tanggal 29 Mei itu, "Kak, minta perpanjangan sampai tanggal 2. Masih sakit," dibilang gitu. Terus tanggal 7 Mei. Fix ya Kak, tanggal 9. Oke. Terus tanggal 11 Juni. Nah, gini deh. "Kakak sayang, besok malam abis aku podcast aku TF5 dulu ya." Oke. Pak aja. Dia transfer cuma 2 juta. Oke. Nah, ini kan tadi dari rekan media menanyakan soal perihal somasi ya. Oke, jadi begini.
langkah somasi ini bukan peringatan hukum gitu loh, ya kan? Tapi upaya awal untuk membongkar pola kebohongannya dari saudara LM, ya kan? Pola kebohongan ini kerap tersembunyi menurut kami dalam relasi sosial. Kami masih memberi ruang sih terhadap somasi ini kepada saudara LM untuk menunjukkan itikat baik. Jadi isi somasi itu tujuannya untuk itu gitu kan. Tapi gini, kami juga ingin memberi edukasi kepada publik juga gitu loh. Kejahatan berbasis relasi ya dan manipulasi psikologis itu sekarang ini sedang tumbuh diam-diam di sekitar kita gitu. Dan banyak korban bungkam karena takut ya dianggap lebay, baper ya kan, tidak rasional. Padahal yang terjadi adalah bentuk pengkhianatan niat baik yang berulang dan terstruktur gitu loh. Kami sedang membongkar struktur kebohongan, bukan sekedar ya menagih kepada saudara LM. Dalam membongkar ini ya hukum bukan hanya menjadi alat pemaksa, tapi juga ya alat edukasi publik. Kami itu tidak ada maksud ya, dari klien kami juga tidak ada maksud untuk mempermalukan. Kami memperjelas gitu loh, bahwa ketulusan yang disalahgunakan itu kan layak dilindungi oleh hukum. Ya, hukum tidak hadir untuk kasus besar aja gitu, kasus-kasus yang nilainya triliunan gitu ya, tapi kan juga untuk kasus kecil yang menunjukkan pola besar gitu loh. Kejahatannya di sini bisa kami simpulkan ya kayak kejahatan yang menyaru sebagai keakraban. Ya, jadi kenapa nih? Contoh 10 juta ini kan. Kenapa klien kami mau meminjamkan? Nah, ternyata kan ada namanya dari relasi sosial itu, dari Mbak Nata Gen. Ya, Mbak Nata coba bisa dijelaskan kenapa? Oke, sebelumnya aku Nata. Awal mulanya adalah dari Lisa tuh memang teman aku. Dia juga waktu itu pernah relasi kerja. Aku di endorse pajamasnya. Mungkin Dewi juga tahu dari aku gitu. Sampai akhirnya dia pada tanggal ini di bulan April ya. Di bulan April kita teleponan dan dia minta tolong kayak gini. Kak, bisa support nggak? Ya, di sini posisinya aku butuh bantuan finansial aku. Dimana aku tahu dia lagi drop banget ya. Lagi waktu pada saat itu lagi banyak kasus ya, lagi rame-ramenya gitu kan ya bang ya. Jadi aku bilang support apa? Ya sebagai ya sesama perempuan yang kita juga ya, aku juga nggak nyangka, aku juga sampai minta maaf ke Dewi. Nggak enak gitu loh kalau jadinya bisa sampai seperti ini gitu. Yang aku waktu itu pada saat itu kita percaya Wi, kita teleponan dan kamu juga pernah jadiin dia BA karena mungkin udah saling kenal kita dan kita support di belakang layar malah ya. Kita nggak pernah yang namanya pansos atau kita story. Memang dia pure minta tolong dan di sini ada tulisannya. Dia bilang, Kak, tolong bilangin sama Kak Dewi dong. Dia bilang gitu. Oke, aku sambungin aja, kita conference bertiga. Bener, kita waktu pada tanggal itu sebelum dipinjemin, itu kan 19 April ya kamu kirim transfer, kita ada conference bertiga. Dan kita conference bertiga itu dia cerita, dia bilang dia butuh, dan kita sebagai perempuan yang sesama perempuan juga ya, itu hal yang meminjam itu kan hal yang biasa ya gitu. Jadinya atas dasar mungkin kita kepercayaan waktu itu ya, dan udah gitu Dewi langsung transfer 10 juta. Nah, di situ kita langsung bikin grup karena aku sama Dewi sudah telepon-teleponan, Wi, kita tetap ya bikin grup untuk pelunasan itu, dan aku di situ saksinya. Ya, Dewi pun mengiyakan karena mungkin dia melihat aku, karena aku sama Dewi itu udah lama kerja sama dan partner bisnis juga dulunya, karena pernah jadi brand ambassador-nya produk dinasnya Dewi gitu. Udah bilang seperti ini, dia bilang berapa hari wis, seminggu ya? Iya, pokoknya dari tanggal 19 itu uang aku akan cair endorse 60 juta. Kita di situ percaya dong. Ya, atas dasar kepercayaan dan ya sesama perempuan, dan waktu itu juga aku pikir ada kerjasama juga waktu itu sama Dewi. Dewi pun juga meminjamkan karena memang aku tidak pernah ada masalah dengan siapapun gitu ataupun nama Dewi, makanya Dewi percaya atas dasar kepercayaan itu. Ini 60 juta dibungain nggak apa-apa, tapi Dewi bukan orang seperti itu. Terus udah gitu aku lagi geter banget ketiknya. Kalian bisa bayangin dengan kata-kata geter banget ketiknya, kita berdua seperti apa sebagai perempuan pasti akan langsung mengiyakan kan.
Oke, dari situ aku bilang oke, sebentar ya, dia lagi treatment karena waktu itu Dewi lagi treatment. Akhirnya setelah Dewi treatment kita conference bertiga dan kita ngomong, dan abis itu Dewi mengiyakan. Dewi juga aku tahu kita juga nggak ngasih yang seminggu 2 minggu atau gimana, yang penting dia bayar ya Wi waktu pada saat itu. Tapi ternyata dia mangkir sampai pada akhirnya dia nantang. Iya. Dia kayak marah sendiri, padahal kita dari bulan April ke bulan apa sekarang? Sekarang bulan Juni itu kita sudah dari baik-baik banget. Kita sampai udah nagihnya udah baik-baik banget, dan ini mangkir. Udah itu awal mulanya kenapa Dewi meminjamkan uang 10 juta itu. Gitu. Bang, somasi dikirimkan kapan sih Bang? Alasannya dia itu minjem itu. Oh ya, alasannya dia tidak mau menjelaskan, tapi dia bilang aku butuh bantuan finansial sampai gak bisa kerja dulu. Dia di sini bawa lawyernya ada di rumah semua. Aku tanya dong, kamu di pos? Aku bilang gitu. Kenapa? Dia jujur sama aku, kenapa? Aku bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa kak, dia nggak mau cerita ya Wi waktu itu. Nih, ini di sini dia bawa itu. Kita panik, bukan panik, lebih ke kayak kasihan gitu sama dia pada saat itu ya. Aku nggak tahu ini termasuk apa ya Bang, yang skema atau manipulatif kita pada saat itu sampai kita akhirnya meminjamkan ke dia. Nah makanya ini ada bukti bahwa pada saat itu dia bilang sampai getar gitu loh Bang, sampai getar, dan dia sampai kita tanya kenapa, kamu ada apa ya kan. Dewi juga bilang aku bisa bantu, kenapa? Enggak, pokoknya pinjam duit aja, dia tidak menyebutkan alasan dari mana. Somasi dikirimkan kapan Bang? Somasi hari ini. Hari ini dan sudah sampai di sana ya? Hari ini ya kami tadi kan ya hari sampai ya, mudah-mudahan ya udah sampai gitu kan. Kak, total kerugian yang benar-benar diakumulasi berapa sih? Kerugian ya? Iya. Kalau kerugian di sini ya kalau dilihat ya 900.000 ditambah sekarang baru apa namanya tuh 8 juta. Jadi kan 8.900.000. Kerugian kecil sih, kecil banget. Sebenarnya kerugian kecil. Kalau menurut aku bukan masalah. Memang ya aku sadar ya jumlahnya mungkin hanya 8 juta rupiah. Tapi di sini tuh aku sebagai warga negara Republik Indonesia ya, saya juga kan sebagai subjek hukum, dan saya juga melihat si Lisa ini nggak ada itikat sama sekali. Sebenarnya menurut aku dengan jumlah segini menurut aku ya nggak terlalu besar. Cuman memang aku ingin memberikan efek jerah aja sama si Lisa gitu. Tapi mungkin ini udah jalan berapa? 2 bulan. Mangkir dari transfernya itu udah 2 bulanan. Udah 2 bulan Udah 2 dari bulan. April. Iya, 19 April dia pinjam, terus dia alasan ya kan katanya dia mau membayar di tanggal 20. Bentar ya. Nih 23 April sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada Nggak ada. transfer lagi. Ada 2 cicilan juta aja juta. maksudnya. Itu pun hanya kayaknya pola deh. Dia kan tahu nih, seakan-akan dia kan Etikat baik. ada itikat baik. Itu pun dia Lihat kamera. transfer 2 juta itu di saat aku meng-up. Iya, meng-up. Tapi kan dia udah diundur-undur sampai akhirnya dikirim 2 juta. Terus ada nggak sih maksudnya hal atau attitude buruknya lah sampai akhirnya nggak nih harus Tadi yang lanjut ke ancaman. tindakan Iya. hukumnya atau gimana? Iya, yang aku bilang ya, jadi kan kita punya grup. Jadi di grup tersebut ada aku, ada Kak Artagen, ada Lisa. Jadi di sana aku udah mengingatkan dia baik-baik, gimana nih mau dibayar kapan, ya kan? Nah, kebetulan pada saat aku up ya, dia ini kayak seakan-akan yalah perkara cuma 38 juta aja gitu, nama gue jadi jelek gitu kan. Terus dia mengancam kakak aku gitu atas tuduhan katanya pencemaran nama baik. Ya udah sekalian aja gitu. Kita lihat di sini yang bener tuh yang mana gitu. Berarti kakak kecewanya karena dia mengancam itu ya? Iya, dia bukan Jadi dia marah, posisinya dia marah di situ sama kita berdua gitu. Pertama sih sama aku ya, dia bilang nggak usah tag, dia bilang gitu, hapus take down, hapus gitu. Waktu itu kita 2 juta itu gara-gara di media sosial media gitu, sosial. makanya kenapa kita up gitu kan. Terus udah gitu dia bilang nggak usah tag, lu bisa kita permasalahin kan pencemaran nama baik. Sedangkan pencemaran nama baik itu yang tidak real ya Bang. Kalau yang real itu tidak masuk dong untuk pencemaran nama baik. Bener gak Bang? Ya. Iya kan, pencemaran nama baik itu. Terus katanya jangan sampai nanti
kita yang malah di gara-gara tag namanya Lisa itu. Nah di situ Dewi marah. Gitu. Kalau aku bukan masalah uangnya, bukan apa, bukan, lebih kepada dia nggak tahu sopan santun aja, nggak ada etikanya. Etikat baiknya. Tapi habis kakak ini kan udah berjalan. Ada mungkin yang curhat ditipu juga Itu banyak Itu banyak Kamera. banget, makanya ya itu banyak banget makanya kenapa aku ada di sini, karena jujur aja ya, bukan cuma aku aja yang kena tipu. Bahkan kalau misalnya kakak-kakak ini misalnya ikutin Instagram aku, ya kan ini aku lagi post laporan banyak banget orang banget yang tertipu. masuk. Yang beli pajama sudah 710 masuk ternyata nggak dikirim-kirim gitu kan. Banyak banget, kalau aku kan alhamdulillah banyak juga kan. Jadi memang banyak banget laporan gitu. Ada berapa korban, Mbak? Apa? Ada berapa Kira-kira korban? korbannya ratusan nggak Kak? Lebih 10 ya. lebih dari 10 ke Di list Instagram. nggak Kak, di list Apa? gitu? Di list Untuk di list sih belum, cuma kan memang kebetulan pas pada saat aku meng-up si LM ini kemarin, ternyata kan Instagram aku story-nya kan viral di salah satu di lambe-lambean lah. Iya. Nah ternyata di sana kan aku lihat komen ya, aku takutnya kan aku ikut dibully atau gimana, ternyata nggak ada yang ngebully aku, ternyata si LM ini yang dibully. Ternyata banyak banget di sana gitu, aduan-aduan, aku juga. Nanti deh kalau memang dibutuhkan ya untuk menambah ya bukti-bukti yang ada nggak apa-apa. Aku juga udah bilang di Instagram aku dengan senang hati akan membantu ya orang-orang itu gitu. Modusnya berarti sama ya, beli pajamas tadi terus nanti lanjutannya dipinjemin uang gitu ya? Iya benar. Bahkan ada beberapa yang endorse, tapi Mbak LM sendiri tidak sesuai dengan janji, bahkan menerima uangnya tapi tidak. Scan-nya semua sama. Ada salah satu owner yang telepon aku, dia bilang dengan PR-nya ya, dia bilang nanti abis ini dia bilang gitu, nanti abis ini aku yang mau lapor. Aku bilang ya oke, ini kasus aku dulu sama Dewi, jadi ya itu urusan yang mereka. Cuman ada beberapa yang masuk telepon ke aku untuk mau melaporkan Mbak LM juga dengan kasus yang sama. Kenapa Kak? Sama, aku ceritain kronologinya, sama banget kayak gitu. Kenalnya dari mungkin sebelum adanya kasus ini, sebelumnya itu ada nggak sih gelagat penipunya gitu? Gak ada baik banget gitu ya. Track recordnya ada yang jelek mungkin Kak atau gimana? Kita ngeliat dia, walaupun banyak yang DM ya, kita waktu itu banyak yang waktu itu aku memang ada yang kasih tahu, tapi kamu gimana? Kamu ada ngeliat track Gelagat recordnya dia? aneh gitu. Gelagatnya sih nggak ada sih. Menjual kesedihan karena dasar Oh, anak itu, atau apa? Iya. Ya itu apa namanya, itu maksudnya rekan-rekan ya. Mungkin sekarang ini banyak yang nggak sadar gitu loh. Jadi tipu muslihat itu kan bukan cuman kita itu tuh mungkin barang atau gimana ya. Sekarang nih ada namanya mungkin manipulasi emosional. Manipulasi emosional misalnya contohnya begini ya, kepada rekan-rekan semua ya. Rekan-rekan ini misalnya semuanya udah kena emosional sama saya. Saya pinjem lah satu orang ini misalnya, tolong dong, saya lagi butuh nih, saya butuh uang 1 juta, 2 juta gitu kan. Misalnya 10 orang kan kena juga tuh. Iya. Iya kan? 20 juta nah, ya kan? Nah, kalau misalnya di dalam apa namanya, itu kan makanya mesti diuji. Tipu muslihat dan kebohongan itu kan mesti diuji apakah itu suatu. Tapi kalau menurut saya itu ya itu hal baru ya, manipulasi emosional itu gitu loh. Nah ini mungkin klien saya dan Mbak Tagen terkena tipu muslihat itu dengan permainan emosional dari si LM tersebut gitu. Tapi dia bersahabat sama Mbak Lisa berapa lama nih? Gimana Mbak sepak terjangnya itu? Saya tuh kenal Mbak Lisa itu waktu pas kerja sama endorsement. Itu sudah lumayan lama ya. Jadi waktu pada saat itu Lisa kirim pajamas ke saya. Nah terus saya posting sampai akhirnya saya dekat sama dia. Terus udah gitu saya intens Pak jalan bareng juga, tapi kita tanpa dipublish ya waktu itu pada saat itu. Dan kalau ada teman-teman wartawan juga tahu waktu itu juga pernah saya dihubungin bahwa saya harus komen tentang dia, tapi saya nggak mau karena memang saya dekat sama dia pure dengan partner bisnis aja gitu, cuma ya teman dekat dan ya sebatas kayak sama siapapun kan saya juga sama Dewi sama apa dekat gitu, karena dia kan waktu itu kan punya bisnis pajamasnya kan, ya cuma sebatas itu sih. Tapi dia pernah minjem duit ke mana? Yes, sebelum Dewi dia pinjam duit ke aku. Dibalikin nggak? Enggak, aku kasih waktu itu pada saat itu karena aku nominalnya buat aku terlalu besar. Berapa Mbak?
ini aja. Barangnya Mbak. Belak-belakan. Sempet berapa? Di atas Waktu itu 10 sama sih, yang buat aku ya, karena uang segitu buat aku besar loh, 10 juta sih waktu itu. Oh. Dengan alasannya apa, Mbak? Alasannya Anak waktu atau? itu dia sebutnya untuk kebutuhan dia yang tidak bisa dia ceritakan. Oke. Setelah maksudnya ada ini nggak si Lisa kontak atau diblokir nomor kalian atau gitu? sampai Kalau- sekarang? Kalau si Lisa marah sama aku sih, tadinya kan kita follow-followan. Nah ini aku baru diinfoin sama anak agennya, bukannya mengeluarkan malah Instagram aku di-unfollow. Ya udah, aku juga. dengan senang hati aku Aku juga iya, di-unfollow, karena udah, nggak aku ada juga di-unfollow. karena nggak ada faedahnya. Tapi yang terakhir kemarin rame, dia sempat telepon. Dia sempat telepon aku, cuma aku nggak angkat karena aku udah kasih peringatan sama dia. Terus dia nggak dengerin aku, kita udah baik-baik ya, kita udah baik-baik, dan di situ Dewi sudah angkat lawyer juga untuk di somasi. Enggak Kak, aku mau somasi. Oke, dari situ aku nggak angkat. Udah terakhir dia tuh pas rame dia tuh sempat telepon aku. Dan aku nggak angkat. Bang, tapi dari pihak sana tidak takut Bang dilaporin Bang, di Lisanya Bang? Gimana? Dari pihak sana Lisa nggak takut dilaporin, tanggapannya gimana Bang? Ya kalau laporan itu kan bukan takut atau tidak takut. Itu kan di sini upaya hukum. Ya udah, nanti saya gini deh. Saya kami mengirimkan somasi itu kan jalan gimana nih, dua kali somasi, masih ada nggak itikat baik, kita kasih ruang dia gitu loh. Dikembalikan nggak uang 8 juta itu? Bukan berarti Ibu Dewi ini butuh uang 8 juta, enggak, tapi terhadap perbuatannya gitu loh. Karena kenapa ya kan, kalau Kepola gini dibiarinin terus ya kan, nanti akhirnya terbiasa semua orang melakukan itu gitu ya kan. Nah kalau misalnya dia bilang dia nggak takut, ya udah, itu takutnya bukan sama dilaporin apa, takut kan sama Tuhan maksudnya kan, ya enggak. Kalau laporan itu adalah salah satu upaya hukum. Mau berapa kali somasi Bang? Sampai kapan? Ya kalau saya sih 2 kali lah ya. Dua kali. Ini somasi pertama Somasi berapa hari? Berapa hari? Somasi pertama ya kasih waktu 1 minggu. Nanti ya kalau lihat 1 minggu lagi kita lihat responnya gimana. Gitu kan. Kalau dia udah sama somasi aja, udah kayak begini aja udah nggak ada respon, berarti kan di sini dia kita nggak tahu ini makhluk apa orang itu. Dia dong. Bener nggak? Gitu. Dia begini loh, maksud saya begini ya. Dia dengan secara sadar dia tahu kalau dia itu tuh ada materi orang ya yang diambil sama dia. Dia meminjam, ya kan? Nah, kalau misalnya rekan-rekan semua minjem duit harus dibalikin nggak? Enggak lah, karena nilainya kecil, mau 100.000 juga kecil lah itu. Kayak gitu nggak polanya? Apa dari nilainya? Kalau dari nilainya berarti ini orang memang jiwanya udah jiwa kapitalis berarti gitu loh. Di kapitalisnya nggak gitu-gitu banget gitu kan. Langkah selanjutnya Kalau apa? misalnya- Bang, kalau misalnya somasi nggak di itu, langkah selanjutnya apa? Mau Berarti tetap akan LP. Ya langkah selanjutnya ya Kalimun. bisa LP ya kan, bisa juga gugatan ya, nggak tahu lah, nanti aja. Kalau aku Kita sih, lihat nanti. aku sih dari dulu ya, bukan masalah. Memang nominalnya menurut aku hanya cuma 8 juta, tapi dia nggak ada itikat, dia nggak ada sopan santun ya. Ya udah, kalau dia nantangin ya udah, aku tantangin balik. Intinya selama aku benar ya aku bakal maju terus, pantang mundur. Kontrak berapa sih kalau Lisa boleh tahu nominal? Di kontrak nominalnya cuma 10 juta per bulan. Per bulan ya? Iya, itu pun dia yang menawarkan. Dia ngasih tahu nominal. Iya, Kak mau gak nih jadiin BA gitu 10 juta dapat ini, story sekian, reel sekian gitu. Saat itu aku kasih ya kan 10 juta. Ternyata pas aku lihat, oh ternyata ya dari cara dia untuk mempromosikan. Secara kan aku seorang owner ya, aku melihat ya namanya brand ambassador, dia bagus gak sih mempromosikan ini itu segala macam. Nah, menurut aku nggak cocok, akhirnya aku nggak mau memperpanjang. Tapi dia saat itu juga minta aku untuk memperpanjang. Kembali lagi, aku nggak bisa seperti itu, even dia lagi viral nggak bisa. Makanya aku nggak memperpanjang itu, tapi aku lebih ke fokus kapan nih mau mengembalikan uangnya gitu. Berarti udah jalan berapa lama Kak untuk jadi BA-nya itu? Jadi BA cuma 1 bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan di kick ya? Langsung di kick ya? Iya, ya mohon maaf ya nggak masuk. Dan aku emang dari dulu aku kalau cari BA itu nggak Nggak kayak perkara aku 3 dia bulan ya. pansos, harus dia itu emang benar-benar dia cantik, ya kan lah, gitu. Even dia nggak ini kan tetap kan harus kita kan namanya orang melihat iya perubahannya harus profesional.
Cuman kan dari kembali lagi dia untuk menjadi seorang dia itu menurut aku kurang. Berarti dia kurang profesional ya Kak? Berarti banyak kesepakatan yang dilanggar gitu ya, mungkin posnya harus gini-gini Iya. tapi dianya Nggak gini. dilakuin. Iya bener. Kalau Kanata sendiri selama berteman mungkin sama Lisa mungkin apa ya? Udah berapa tahun sih Kak? Jadi gini, aku memang partner bisnis waktu pertama awal mula tuh memang aku sama dia hubungan kerja ya di sini. Dan untuk pertemanan dekat bisa dibilang aku intens komunikasi sama Lisa. Pada saat Lisa awal-awal genting itu memang aku yang support dia untuk seperti semangat atau temani dia kemana, tapi aku bilang sama dia no publish or no kamera ya, karena aku nggak mau dipublish. Cuman nggak tahu nih teman-teman wartawan ada yang bocor aja sampai aku pernah manajerku tuh diteleponin, ayo dong Kak ini komen. Aku di luar dari itu aku tidak mau mengkomentari masalah ranah pribadinya Lisa. Cuma kalau untuk dekat memang aku dekat sama dia intens waktu itu ketemu, bahkan sampai kenapa dia minta tolong sama aku ya karena kalian tahu pasti ya berarti dia udah sedekat apa sama aku. Gitu sih. Oke. Terakhir mungkin apa yang mau Kak Dewi mungkin apa yang mau disampaikan ke Lisa dia malah Apa? nggak Ada yang mau merasa disampaikan nggak bersalah. buat Lisa? Yang aku sampaikan sih untuk LM ya, sebenarnya untuk dari dia sekarang kan dia lagi happening, lagi naik ya, katanya kan dia lagi viral. Sebenarnya kalau misalnya kita viral itu lebih kepada kita mencontohkan gitu, kita kan lagi dikasih rezeki ya. Viral itu ibarat kata ya nggak mungkin kita tiba-tiba viral gitu, jangan malah dia dikasih viral malah dia kayak memanfaatkan situasi, dipakai untuk tipu sana, tipu sini, dipakai untuk gue sekarang lagi viral loh, lu nggak mau ini sama gue, itu kayak kesannya tuh kayak star syndrome gitu. Jadi justru seakan-akan kalau memang dia lagi naik harusnya dia berbuat kebaikan gitu loh, itu ladang untuk dia berbuat menghasilkan pahala, jangan malah dia tipu sana tipu sini, yang ada dia malah kayak sekarang kan dibully se-Indonesia Raya ya kan, apalagi ya mohon maaf ya dengan yang seperti itulah ya. Jadi gimana orang juga mau berkawan sama dia juga agak takut-takut gitu. Benar, kita di situ posisinya udah support banget ya Wi ya, Iya, support benar. banget, dan itu sih di situ ranah kecewanya kita. Oke, siap. Sip. Thank